Siapa mau jambu? Siapa mau jambu? Saya satu. Eliana mau jambu? Ya, Mau berapa? satu. Satu, oke ya. Ayo. Ayo. Yuk, dorong. Eliana dorong. Udah. Yuk. Berapa? Eliana mau jambu. Ya. Makan jambunya. No. Mam. Habis di mam. El. Hai semua, balik lagi sama aku, ibu rumah tangga biasa yang sedang belajar menabung dengan cara menyenangkan, Riza Subroto. Terima kasih buat yang udah klik video ini. Jangan bosen-bosen ya buat nontonin video-video aku. Kali ini seperti biasa aku akan update saving challenge 10k aku. Karena tadi suami pulang kerja terus kasih aku uang 30.000, 10 ribuan 3 gitu. Dia bilangnya buat tambahan aku masukin ke saving challenge. Jadi lumayan, aku langsung buat video aja. Gimana nih kabar kalian? Semoga tetap baik ya. Dan aku juga mau tanya, gimana nih kabar keuangan kalian? Semoga super membaik ya. Dan semuanya dilancarkan. Dan juga di sini aku nggak akan update aja, tapi akan lanjut untuk membahas sesuatu. Di sini aku akan bahas, tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki keuangan di tahun 2023. Buat kalian nih yang belum mulai untuk memperbaiki keuangan, ayo sini, simak dulu video aku. Oke, di sini pembahasannya. Buat yang pertama, pasti kalian bosen nanti. Ujung-ujungnya budgeting dan budgeting. Karena memang itu yang paling penting menurutku ya. Buat yang pertama di sini, kalian harus lakukan budgeting. Kelola keluar masuknya keuangan. Bagiku sih, finansial yang sehat itu uang keluar tidak boleh lebih banyak daripada uang yang masuk. Jadi kita harus kenali dulu
berapa pendapatan kita, lalu kita bagi berapa persen sesuai dengan kebutuhan setiap rumah tangga yang berbeda-beda ya. Jadi kita harus bagi dulu untuk tabungan, untuk kebutuhan, tapi tetap ya diutamakan dulu kebutuhan rumah tangga, lalu spend money untuk tabungan diri kita, lalu kita bisa tahu berapa sisanya, dan juga untuk setiap pengeluaran kalian harus catat supaya nggak ada kata oh iya aku lupa seperti aku yang sering banget lupa. Jadi menurutku itu penting banget ya, lakukan budgeting. Ayo mulai sekarang, kalian jangan bilang males deh lakukan budgeting, tulis-tulis gitu. Nggak perlu tulis juga kok. Buat kalian yang sering pegang HP kan kalian bisa ketik ya di handphone pemasukan dan pengeluaran kalian sesuai dengan nyamannya kalian aja. Oke, buat lanjut yang kedua, ada punya tujuan. Seperti biasa, buat hidup aja ada tujuannya, masa buat finansial kita nggak ada tujuannya? Terkadang goals orang lain boleh kok jadi motivasi untuk kita, tapi ingat ya, nggak harus ditiru karena kita harus punya goals yang realistis dengan kehidupan kita. Lanjut aja buat yang ketiga, habit atau kebiasaan yang perlu dirubah. Buat kata males, buat kata nanti aja deh, itu kayaknya perlu dirubah. Jadi buat kebiasaan kecil yang merugikan atau hal negatif, kalian bisa hilangkan sedikit demi sedikit supaya kalian bisa lebih rajin dan lebih semangat buat atur keuangan kalian. Lanjut, ada yang keempat, hindari hutang. Ini hal yang paling sensitif karena terkadang kita tuh keuangannya beda ya. Jadi aku nggak bisa judge orang untuk bilang nggak boleh berhutang. Terkadang kan ada keluarga yang memang kurang dalam pemasukannya, jadi mereka harus gali lubang tutup lubang. Tapi aku di sini cuman mau saling sharing aja supaya kita bisa menghindari hutang. Oke? Tetap belajar buat menabung. Seberapapun nominalnya, kita harus tetap menabung. Ayo sekarang kita belajar buat realistis aja ya. Utamakan fungsi bukan gengsi. Seperti pakai baju 75.000 sama 1 juta, sama-sama aja kok untuk menutupi aurat kan? Atau makan 15.000 dan 100.000 sama kan untuk menghilangkan lapar. Dan ini yang paling sering banget buat anak-anak muda, ngopi 5.000 atau dengan ngopi 80.000 bagiku juga sama-sama aja kok, bisa dinikmati. Jadi menurutku pahami dulu mana kebutuhan atau keinginan agar tidak terjebak ke dalam gaya hidup yang menyulitkan nantinya. Jadi kalau kalian ingin memperbaiki keuangan di tahun 2023, gak ada kata terlambat ya, karena ini tuh juga masih bulan Juni, masih ada Juli, Agustus, September, sampai nanti Desember, lalu ketemu di tahun 2024. Harus sudah bisa lebih baik lagi daripada tahun 2023. Caranya ya lakukan 4 hal tadi yang udah aku jelasin ya. Dan di sini buat pembahasan yang terakhir ada menutup sumber masalah keuangan. Buat yang pertama ada teman yang toksik. Maksudnya itu seperti teman yang tidak mendukung kita saat kita ingin berhemat. Hal seperti ini yang perlu dihindari. Dan buat yang kedua ada stres yang berujung konsumtif. Jadi
Terkadang buat perempuan-perempuan atau ibu-ibu yang kadang bilangnya lagi stres, pengennya belanja. Nah, ini stres yang perlu dicari akarnya dan diselesaikan ya, biar nggak berujung konsumtif, ingin membeli barang-barang yang nggak penting atau membeli makanan yang begitu banyak dan nggak sehat pula. Jadi harus benar-benar dikurangin atau kalau bisa dihilangkan. Oke. Buat pembahasan yang terakhir, masih ada lagi. Punya partner yang bisa diajak diskusi juga bisa membantu kita dalam memperbaiki masalah keuangan loh, seperti pasangan atau teman atau keluarga. Yang terpenting mau melangkah ke pribadi yang lebih baik. Sudah niat yang baik, jadi harus tetap semangat. Terima kasih banyak yang udah menyediakan waktunya buat nonton video aku sampai di menit sekarang. Dan terima kasih juga buat yang udah komen, like, subscribe. Terima kasih banyak. Di sini aku bukan ingin menggurui, tapi aku ingin sharing karena aku juga lagi belajar buat memperbaiki finansial keluargaku. Jadi aku cuma ingin berbagi pengalaman aja dari hal budgeting, menabung, atau lakukan saving challenge. Bahkan untuk setiap pembahasan yang aku lakukan juga aku sesuaikan dengan pengalamanku ya. Bye.